Shalom teman-teman. Shalom Tuhan semuanya yang Shalom. nonton. Selamat pagi, siang, sore karena saya nggak tahu yang nonton pagi, siang, Iya, sore kita ya. nggak tahu. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas. Kemarin terakhir kita bahas apa sih? tentang ibadah. Ya. Ibadah Oh, dulu. ibadah. Nah, sekarang ini dengan setup yang baru nih. Nah, ini Iya, karena kemarin kan kita di pegel. situ bosen ya. Nggak bisa Kita nyender. katanya nggak bisa kaku gitu. nyender, nggak bisa. Ada yang bilang kaku gitu. Oh iya, jadi kalau ini nggak, kayaknya ganti lebih- di sini ada Waduh. kopi, ada Kayak disetrap makanan. gitu. Kayak disetrap. Sekarang kita pokoknya bisa nyantai banget lah, lebih nyantai lah. Ya, oke. Jadi kemarin ya selalu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terus ya. Betul. Cara Pertanyaan baru gitu ngobrol ya. namanya ngobrol Alkitab kita Gereja Tabernakel mau mengadakan acara ini ya pasti kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Betul, kita harus siap. Ya, nah dari beberapa episode ada dan kebanyakan memang selalu japri. Tapi kembali saya kasih ingat juga teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, share gitu ya. Nah, itu penting buat kita juga ya. Komen juga jangan ragu-ragu lah. Kemarin banyak katanya bilang sama saya nggak enak kalau di komen mah takut dilihat orang. Memang sih gitu Memang ya. sih, Jadi bisa. nggak apa-apa, tetap Cuma japri. kadang-kadang kalau komen di video tuh bisa, kalau dilihat orang tuh bisa menimbulkan pertanyaan baru Ya, ya. jadi ada pertanyaan Iya. baru, ada Bisa pemahaman memancing baru. pertanyaan Karena baru. kita nggak bisa memungkiri kalau kita bahas Alkitab itu akan selalu ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dan kita harus mengakui itu ya. Iya, iya. Itu. Nah, kemarin adalah pertanyaan-pertanyaan, lalu ada pemahaman yang lain juga gitu. Kita akan selalu bahas. Nah, terakhir kemarin, tapi yang saya selalu terima nih ya, saya kurang setuju dengan pertanyaannya karena pertanyaannya selalu mengarah yang pemahamannya beda dengan saya. Dalam arti kebanyakan bertanya orang atau temen gitu ya, bertanya tuh boleh nggak sih, dan buat saya tuh rasanya nggak nemuin gitu ya untuk menjawab karena boleh, apalagi misalnya itu cuma boleh dan tidak. Kadang-kadang ada yang memukul pasti bahwa itu dosa. Itu dosa. Ya, Tuh, ini nggak boleh itu karena tidak. itu dosa gitu. Nah, saya sih bukan ranah saya, walaupun saya bukan orang sekolah teologi ya atau apa gitu ya, tapi saya pribadi akan bilang bahwa itu ranahnya Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mempertanyakannya boleh atau tidak, tanya sama Tuhan, dosa atau tidak sama Tuhan. Tapi kita juga di sini kita bisa bahas toh gitu ya. Iya. Sebatas apa pemahaman kita mengetahui. Kok Tuhan udah kasih kita Alkitab untuk kita baca, untuk kita pahami, betul? Betul. Nah, jadi kita akan tetap di jalur itu. Nah, Kita akan tetap di jalur jalur itu, Alkitab. betul. Kita bahas dari Alkitab. Nah, untuk hari ini apa Mi? Tapi kayaknya kalau kita bahas kayak gini tuh harus didengerin dari awal sampai akhir. Oh ya, betul. Ya, Kalau dengerin dari harus awal kita sampai dengerin akhir. sampai akhir karena kalau misalnya itu kita baru ya katakanlah baru 10 menit kita lihat, kita baru bahas di depan, kita satu ayat, pemahamannya akan lain sih, salah nanti Iya. gitu. Ya. Jadi hari ini gimana? Karena kan kembali lagi kan tadi ya, banyak sekali pertanyaan tentang boleh atau tidak dan segala macam gitu ya. Itu tuh kalau Mika pikir, kita kan ini sekarang sudah, itu kan tadi benar. Mika mah setuju banget sama apa yang Koran bilang, bahwa menentukan itu adalah ranahnya Tuhan, betul, ranahnya Tuhan. Mika setuju kenapa? Karena bukan hak kita untuk menentukan bahwa Lu dosa. Boleh atau tidak hak gitu. kita. Nah, tapi kita tuh yang Mika tahu adalah kita ini sudah ditebus, ya kan? Sudah ditebus dan juga itu anugerahnya juga oleh Tuhan juga, bukan melalui kita nih. Mika bacain ya. Di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Nah, ini berarti kan kita memang udah bebas ya dari hukum Taurat, juga udah bebas. Kita udah ditebus kok. Itu seluruh hukum Taurat, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia menggenapi hukum Taurat. Berarti imamatnya kan, kalau kita ingat imamat tuh ya suka banyak aturan ya, suka banyak ada harus bawa korban, harus ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu tuh diatur semua di imamat. Nah sekarang kan kita sebagai orang-orang Kristen jadi bebas nih. Nah itu tuh tapi ini yang Mika bingung, kebebasannya itu sampai di mana sih? Gini, oke, berarti hari ini kita mau bicara Tentang kebebasan. tentang kebebasan ya. Iya, Tentang betul, kebebasan. boleh. Keselamatan itu adalah anugerah. Gitu ya. Benar. Iya. Keselamatan adalah anugerah. Jadi orang biasanya ada yang berpikir langsung mentah-mentah gitu. Mentah-mentah berpikiran bahwa berarti
apa yang tindak tanduk yang kita lakukan di dunia ini tidak akan mempengaruhi. Iya, Ya, berarti bisa tinggal bebas-bebas angkat, aja Bisa gitu bebas, kan. ya kan, karena ya anugerah kok udah dikasih sama kita gitu Iya, kan. iya, iya. Berarti kebebasan itu boleh dong, kita bebas segalanya, mau bebas mabuk-mabukan, bebas merokok maksudnya ya. Kan kita udah menerima keselamatan, udah bebas, berarti kan kita adalah orang-orang yang bebas. Nah ini yang Mika sedikit bingung, gimana tuh? Ya, kalau menurut saya sih ya, ada di dalam catatan firman Tuhan. Ya, kita harus menggunakan parameter Alkitab ya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan ini. Dalam 1 Korintus 8 ayat 9 dikatakan begini. Sebentar, lihat Ya, dulu. 1 Korintus 8 ayat 9. 9, oke. Ya. Iya. Firman Tuhan berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Waduh. Ya, jadi ini kan tulisan dari Rasul Paulus ya. Dia mencoba untuk semacam membangun sebuah ukuran kebebasan dalam kehidupan kekristenan. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya seperti apa yang dikatakan oleh Paulus ya, menurut kesimpulan saya tidak boleh lagi, karena kebebasan itu terukur. Jadi nggak ini ya, nggak liar begitu ya. Teratur. Teratur. Artinya ada aturan-aturan juga yang harus kita taati di dalamnya, begitu. Ya, memang sih. Sebenarnya sih kalau di Alkitab banyak ya sebenarnya yang mengatur tentang kebebasan. Kalau kita lihat dari surat-suratnya Rasul Paulus itu banyak sekali. Di antaranya ada juga yang ditulis di ini adalah kebebasan orang percaya. Seberapa sih orang percaya itu bebas kalau kita lihat dari perikopnya. Coba saya mau dari 1 Korintus 10, saya mau bacain ya, 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, dikatakan ini perikopnya kebebasan orang percaya ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, ya. Terus udah gitu, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Artinya Gimana tuh maksudnya tuh? gini Kurang loh, paham nih. kalau menurut aku boleh ya udah, aku sih lakuin aja. Misalnya mau nipu, misalnya mau bebas lah, nipu bebas lah gitu, lakuin aja gitu. Nah jangan keuntungan sendiri gitu, tapi perhatikan juga orang lain. Kalau orang lain ditipu gimana gitu ya. Tuh jangan juga mau gue mau mabok-mabokan, jangan kamu lagi mabok nabrak apa, jadi merugikan orang lain. Itu loh maksudnya. Ada kebebasan yang terbatas, seperti yang Pak Stefan tadi, kebebasan itu terbatas, diatur kok. Terus berguna atau enggak gitu. Nah, bergunanya buat diri sendiri atau buat orang lain. Jangan-jangan kalau kita overdosis ya buat diri sendiri sih berguna, mati langsung gitu ya. Tapi buat orang lain berguna enggak? Jangan-jangan karena pengen yang satu ini jadi ngejual itu, merugikan. Nah, itu loh maksudnya gitu. Kalau buat saya, tapi secara hidup bermanusia biasa saja, kita bisa mengetahui batasan baik dan tidak baik. Sebenarnya kalau ditanya semua orang tahu. Cuman kita kerutkan hal-hal yang umum dibahas di gereja lah, di lingkupan gereja, atau masalah merokok, narkoba, pornografi dan segala macam gitu kan. Itu selalu dipertanyakan ya. Dari dunia pendeta nih. Ya. Walaupun kita tidak bisa menentukan, "Jadi kamu salah ya. Kamu gini, kamu salah." Enggak sih. Tapi kita cuma menyampaikan apa yang disebut dengan firman Tuhan aja ya. Betul. Kayak tadi kita bicara soal kebebasan gitu. Kan Paulus sendiri yang bilang begitu. Tapi kita sampaikan berguna atau enggak. Betul. Kita sampaikan tadi itu menguntungkan diri sendiri atau gimana gitu ya. Nah, jadi kita mah hanya memberi masukan. Betul. Tapi kita nggak berani loh menghakimi. Itu nggak jelas-jelas di Alkitab ditulis jangan menghakimi, itu perintah. Kita dilahirkan Tuhan kasih pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan, harus diasah. Ya, harus diasah. Nah, dari situ aja kita bisa tahu kok sebenarnya. Kita bisa rasakan ini baik atau tidak, itu buruk atau jelek. Yang gak usah gitu lah, orang tua ngajarin pasti. Itu salah satunya yang mau saya lanjutin, bahwa dari situ kita dididik orang tua. Kita lahir sudah dianugerahi loh itu
hikmat dan kebijaksanaan itu Ya. sudah dianugerahi, bayi itu sudah bisa. Ya saya punya anak kecil, bisa kelihatan lah dia mengerti, belum diajarin aja dia ngerti gitu, tapi memang tidak tajam. Iya. Tugas kita mengasah, ya kan, dengan memperbaiki. Nah, dari hal seperti itu kita bisa tahu. Misalnya, oke, kita kerucutkan bahasanya rokok, narkoba, dan sejarah dunia-dunia yang selalu Sejenisnya gitu ya. negatif gitu ya. Nah, sebenarnya nggak usah susah-susah lah. Kita lihat, kalau buat saya, lihat aja, rokok kan memang merugikan. Nggak usah. Ya buat saya. Aku belum pernah merokok soalnya. Nah sekarang gini. Iya. Iya. Nah itu. Karena aku nggak tahu rasanya. Aku Ya betul. pengen Nah, tahu sekarang ini. gini. Saya merokok 40 tahun, enggak sampai 40 tahun. 40 Ya, tahun. 30 tahun sekian gitu ya. Oh, Lu sekarang umur berapa? jangan diekspos. Jangan ekspos. Nah, ini Hampir ku jawab. Rahasia dong. masa umur bilang-bilang. Jadi maksudnya akan ketahuan sudah berapa lama dia meninggal. Enggak. Ya sekarang gini, kebanyakan orang berpikir karena ini terus berubah dan dengan kalimat lu bertobat sekarang, enggak lah, enggak ada kaitannya sama sekali kok. Tanyanya sama gue yang melakukan, maksudnya sama saya sebagai pelaku ya gitu ya. Saya akan jawab bahwa saya berpikir panjang, jadi nggak usah sampai dalam gitu dibahas gini gitu. Kita pikir secara simpel aja lah. Mau diputar-putar kemana, ya itu merugikan kok sebenarnya. Untuk negatifnya tuh lebih besar ketimbang positifnya. Itu aja lah yang gampangnya ya. Makanya kan Paulus nggak jauh-jauh. Iya. Berguna enggak, merugikan enggak. Nah Ya, itu kan. aja. Oke, sekarang gini, kita bicaranya narkoba itu akan panjang. Kalau segi positif ada, nggak boleh dipungkiri bahwa ada gitu ya, orang menggunakan narkoba untuk obat. Iya, kalau Ya, kan, betul. ya kan, nggak bisa dipungkiri. Ya, Jadi betul. akan ada sisi positifnya. Cuman kalau dinilai secara biasa aja gitu, secara nggak usah secara medis gitu. Ya. Kita tahu bahwa sisi negatifnya itu lebih banyak. Itu secara kita hidup normal aja manusia berpikir gitu ya. Satu itu narkoba, rokok gitu. Nah sekarang kita lebarin dikit. Itu secara personal gitu ya, terhadap diri sendiri. Lebarin dikit berarti merugikan orang lain. Saya berpikir gitu ya, misalnya kita ngerokok, udah tidak bisa dipungkiri bahwa orang sebenarnya Ada perokok pasif. nah, ya. ya ada pasif, ada aktif, merugikan Iya. gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa semua orang kalau ditanya dengan asap rokok itu pasti terganggu. Iya betul. Itu yang Siapapun pasif. juga, ya siapapun juga akan terasa terganggu. Gitu. Kita harus mau mengakui itu sebenarnya. Bahkan pemerintah Jadi mengeluarkan jangan mencari undang-undang keuntungan tentang itu. sendiri. Nah iya, nah bisa ke situ gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu buat saya secara pengalaman nggak usah jauh-jauh mengaitkan dengan rokok tuh berdosa, nggak usah. Itu mah udah lu personal deh sama Tuhan, tanya Iya. ya, tanya sama Tuhan, jangan tanya sama pendeta. Iya. Ya, pendeta juga nggak bisa jawab. Iya. Bukan karena pendeta bodoh, bukan. Karena pendeta akan rasanya ya seorang pendeta akan menjawab di istilahnya pengetahuannya. Ya kan, apa yang dia ketahui tentang Alkitab, dia akan menjawab dengan itu. Tapi pertanyaannya lu bakal puas nggak terima jawabannya? Nah itu. Ya kan karena kembali gini, lagi ke diri sendiri Gua lagi. potong ya, Boleh. karena gini. Kan memang di dalam Alkitab betul tadi yang Aaron bilang, tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang secara terang-terangan mencatat melarang orang jangan merokok. Ya, Atau rokok, jangan minum, mabuk-mabukan. atau- Kalau mabuk mah jelas ada sih. Ya, Mabuk mah ya jelas rokok lah, Itu rokok saya atau ngerti. narkotika gitu, Ya, narkoba gitu, nggak ada di dalam Alkitab. Jadi betul kata Aaron, kalau misalkan pertanyaan ini terus digaungkan orang, ditanya kepada pendeta, saya yakin jawabannya akan sama. Dari zaman dulu Ya, sampai betul. zaman akan datang ayatnya sama. Ayatnya sama. Ya paling-paling nggak lari dari Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, itu kan nomor satu itu. Dalam 1 Korintus tubuhmu adalah bait Bait Roh Roh Kudus, Kudus. Ya, dan itu dia dia. tinggal di dalam ayat itu yang beberapa orang mengatakan bahwa itu nggak menjawab, Pak. Tuh. Yang saya mau adalah Jawaban rokok. Boleh dan tidak, Boleh dosa tidak. atau enggak. Memang nggak boleh kan? dipungkiri, tapi itu tidak kenyataan. ada gitu, tidak ada ayat itu. Tapi betul kata saya, maksudnya mendukung apa yang dikatakan Aaron tadi tentang parameter di dalam Alkitab yang memberikan kita satu hikmat berpikir. Berpikir Gitu. supaya kita tahu bahwa kehidupan kita itu berbeda. Misalkan saya sedikit membacakan di dalam di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini berbicara tentang keinginan daging dan keinginan Sebentar kita lihat. roh. 1
1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 16. ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 Oke. dikatakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Maksudnya gini, Ada ayat seperti ini ya. ya maksudnya gini, Jelas loh. saya tidak akan Jelas. saya tidak akan menjudge bahwa merokok itu dosa atau tidak. Ya, seperti Aaron bilang tadi, Alkitab aja tidak mencatat, apalagi saya mendosa-dosakan. Iya. Mendosa-dosakan. Ya nggak jauh dari. Tapi saya tidak juga mengatakan bahwa itu tidak berdosa. Ya. Jadi saya tidak mengatakan itu berdosa, saya tidak mengatakan itu tidak berdosa. Ya, Alkitab hanya memberikan bahwa apa yang kita lakukan di dalam dunia ini itu berkaitan dengan keinginan. Ya, saya ingin minum kopi, saya ingin makan, saya ingin rokok, saya ingin minum minuman keras, saya ingin narkoba. Keinginan itu kan didorong oleh keinginan. Itu keinginan dunia. Maka firman Tuhan memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa keinginan dunia itu berlawanan dengan keinginan roh. Terlalu sempit kalau kita mengatakan bahwa itu dosa, ini dosa, ya kan? Dosa itu artinya kita hidup di luar Tuhan. Hidup di luar Kristus. Hidup di luar, kan tadi Ibu Gembala sudah menyampaikan tentang kita diselamatkan oleh karena Kasih karunia. Kasih karunia. Nah, kalau kita hidup di luar kasih karunia, itu dosa. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih karunia, kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang yang sifatnya keinginan daging, nah itu yang perlu kita perangi tiap hari. Kita harus lawan tiap hari keinginan daging itu. Nah, kalau Mika sih jadinya berpikir bahwa kebebasan itu ternyata bukan kebebasan yang ini ya, yang bebas-bebas banget ya. Makanya ada hukum di sebuah negara. Kalau negara bebas-bebas aja semua orang kacau gitu kan. Ya, betul. Oh, ternyata ini adalah sebuah hukum yang mungkin kita nggak harus ngikutin imamat. Tapi ini tuh hukum di dalam perjanjian Batasan. baru yang batasan yang ya. diberikan sama kita gitu ya ternyata ya. Oh gitu, aku baru tahu ini ada ayat ini, serius 1 Yohanes 2 ayat 16 ini. Ya. Baru ini Bukan tahu berdekat. mungkin udah baca tapi nggak Mungkin nggak nggak paham. mungkin Nggak nggak paham. ngeh. Sekarang mungkin ngelihat ini, wah iya ya bener juga ya. Karena kita fokuskan. Karena kita gitu fokuskan kan. dengan ini Ya. ngobrol ini tuh sangat membuat berkat Luas. tersendiri ya Luas dan banget. setiap Jadi, ininya saya barusan yang sampaikan Pak Steven itu sebenarnya besar banget ya. Orang harusnya kalau yang nonton teman-teman semua harusnya kalau misalnya perhatiin kalimatnya bisa mengerti ya. Nggak hanya jadi hati-hati berkata dosa itu dosa. Karena Iya. dosa itu besar. Dalam arti bukan dosa besar gimana, tapi cakupan dosa itu besar. Luas gitu. Luas. Dan itu adalah wilayahnya Tuhan. Tuhan itu betul. Gitu. Nah, ini kembali lagi ya, kalau untuk hidup dengan Tuhan, hidup kudus dan segala macamnya itu gampang tapi susah. Memang gitu ya. Sekarang gini, kalau untuk mengait-ngaitkan dalam kata mengaitkan, oh ini dosa itu tidak boleh segala macam gitu ya. Lu ngomongnya jauh, rokok, narkoba. Terus saya mau buat simpel lah, kopi juga dosa lu. Sekarang dikaitkannya rokok Setiap hari mengandung ngopi, Ya, enam kalau gelas. kalau Iya. dikaitkan rokok itu dengan racun, bla 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 terus gitu kita kan. jadi tergantungan. Kita juga kopi juga sama, ya nggak? Nah, Mika mau nambahin satu tuh tentang ketergantungan tadi. Itu tuh Mika tuh nemu, ternyata ini Mika nemu di 1 Korintus lagi ya, di 1 Korintus lagi. Mungkin ini pemahaman orang-orang Korintus tuh pemahaman seperti kita gitu ya. Jadi banyak sekali ini di Korintus ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Nih Mika bacain. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, Faron, kalau di narkoba tuh ada nggak sih yang zat yang bisa bikin kita jadi tergantung dengan itu? Apa bahasanya itu? Adiktif. Adiktif itu ya ketergantungan. Ya, ketergantungan. Nyandu. Kecanduan. Gitu. Nah, sekarang gini, zat adiktif ya. Saya akan buka apa adanya ya. Selama ini orang ditakut-takuti dengan ya diberi pengertian dengan cara ditakut-takuti, dan menurut saya bodoh gitu sebenarnya. Dimengertilah gitu. Makanya akan selalu terjadi counter attack dalam forum apapun juga ya. Misalnya bicara kayak barusan Mika bicara seperti itu ya. Kalau misalnya rokok, kita nggak bisa memungkiri bahwa zat adiktifnya itu dari nikotin, itu yang membuat seseorang terus ya? Jadi banyak lah ya kalau secara medical Nggak itu usah gitu, kopi juga lah. iya, ya itu saya akan ke situ. Nah, sekarang secara adiktif itu
sebenarnya ketergantungan badan kita yang membutuhkan dia. Kalau enggak kita, secara medis ya, kita bicara secara medis, kita membutuhkan itu. Jadi kalau enggak nanti gelisah dan segala macam. Tapi enggak hanya rokok, ya kan? Obat-obatan misalnya narkoba itu luas. Misalnya kita ambil satu aja, antidepresi. Andep orang-orang bilang sono, kalau enggak pil koplo, wherever lalu sebutin gitu ya, obat-obat yang didapat dari apotek. Ya, ada diazepam, aprazolam segala macam, itu mengandung zat aditif. Bisa sebut merek ya? Ya, itu bukan merek, Bukan itu merek. itu zat. Itu zat. zatnya. Itu nama zatnya. Nama zatnya. Nah, dia akan menenangkan apa segala macam. Itu jadi edik. Edik setiap hari akan bertambah. Iya, Bertambah. Nah, gitu. Nah, tapi Candunya gitu. Mika juga pernah ngelihat penelitian di tentang ini, bukan tentang narkoba atau tentang apapun ya, karena Mika melihat penelitiannya tentang film porno aja. Nonton film porno tuh katanya otak kita tuh bisa sama seperti orang pecandu narkoba. Iya. Itu tuh aku tuh lihat di ini udah melakukan searching juga gitu. Oh ternyata gitu ya. Padahal kita bukan seks bebas, bukan Main loh. game Kita juga. cuma Iya. nonton, bukan seks bebas, Iya. bukan nonton aja tuh bisa mengakibatkan seperti itu ya. Ketergantungan, iya. Iya. Nah, jadi Ketergantungan. kalau saya pikir yang namanya edik ya, yang Mika bacakan Tadi ayatnya dalam 1 barusan. Korintus 6 ayat 12. Jadi sekarang banyak yang dikaitkan bahwa ediknya itu menjadi sebuah ketergantungan, lalu lu jadi istilahnya apa sih Pak Steven bilang itu menganalogikan bahwa dia tergantung sama Allah lain. Dalam arti misalnya ketergantungan sama rokok, berarti lu ketergantungan Tuhan nggak suka. Nah ini dong. Ya ayatnya itu. Berhamba, Ya maksudnya saya Mika, kan Mika. nah diperhamba sama rokok, diperhamba sama narkoba. Dia kayak berhala gitu ya. Jadi lu ketergantungan terhadap itu ya boleh sih menurut saya. Tapi akan sangat sulit kalau misalnya seseorang hanya berpegang terhadap itu. Karena tidak semua hal-hal negatif itu punya adiktif. Nah misalnya kita bicara narkoba, nggak semua narkoba itu edik. Ya, misalnya kita bicara ekstasi, Pak Steven tahu ekstasi. Mana ada orang edik terhadap ekstasi? Ekstasi itu kalau ada ya gue makan, kagak ya sudah gitu. Nggak tergantung, nggak sakau. Nggak tiba-tiba dia sakau, Nggak candu ada. gitu, butuh, Nggak. nggak ada. Berarti dasar yang lebih kuatnya bukan ini, dasar yang lebih kuatnya berarti yang tadi Om Stephen bilang, bahwa hidup di dalam anugerah Tuhan itu akan tidak menyukai dosa-dosa itu gitu ya. Akan tidak Ya menyukai bukan dosa ya, artinya perbuatan keinginan daging gitu. Keinginan Tapi daging. keinginan daging itu kan juga ada Tentang- batas-batasnya kan. Iya. Apa sih yang keinginan daging itu? Nah kalau saya dilihat dari yang ini juga yang barusan juga kan gitu. Sebenarnya sih dikasih tahu oleh Rasul Paulus bahwa makanan kan juga itu untuk tubuh Ya ini untuk ada nih Tuhan, ayat kan berikutnya, gitu. makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Itu ayat Iya. 13. Terus lanjut. Jadi 1 Korintus 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Jadi sebetulnya ini bicara tentang percabulan ya. Tapi intinya adalah seperti tadi, kita tuh jangan diperhamba oleh hal-hal itu, hal-hal yang membawa tadi kan dari penelitian percabulan itu kalau kita Jadi edik. lihat itu jadi edik ya. Segala hal yang berhubungan dengan edik tuh kita jangan membawa diri kita sampai Iya, ke sana. karena Ini kita berdasarkan Alkitab. Apapun Betul. ya, Nah. apapun ya Ron ya. Ya, betul. Bukan hanya rokok. Nah, saya akan keinginan menambahkan. daging juga kan kayak gitu Ya. gitu, batasannya apa sih keinginan daging? Nah itu berguna atau enggak? Saya itu udah jelas ya berdasarkan Bible. Bible, kitab. Kitab yang berbicara. Nah, saya akan menambahkan bahwa sekarang sebenarnya kembali lagi seperti yang saya awal tadi katakan, nggak usah jauh-jauh sampai ke Alkitab sebenarnya. Semua coba pikirin. Simpelnya secara lu nggak tahu Alkitab, lu cuma tahu hidup di dunia biasa aja ya. Misalnya Anda sebagai orang tua, ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua, terus ngelihat anaknya ketergantungan, bukan narkoba, nggak susah-susah narkoba lah, main game aja Main tiap hari game nggak aja. berhenti. Ada yang sampai Dari mati mulai- loh. ada yang sampai meninggal. Meninggal. Nah, baik atau tidak? Betul, Kita betul. udah Secara dunia juga. secara dunia Iya, juga itu. udah nggak baik. Jadi parameternya itu Parameter, tadi. ya. Dan Nah. main game juga ada penelitian anak-anak ya, itu benar-benar diteliti. Iya. Itu jadi edik. Edik Iya, memang itu bukan jadi, memang Iya, sudah edik. Nah, kalau saya secara dunia lah ya, saya secara dunia merangkum bahwa hal itu adalah apa yang kita lakukan di dunia. Maksudnya apapun yang kita lakukan secara berlebihan itu nggak akan pernah benar. Kalau bicara seperti itu, bahkan kopi sendiri juga
berbahaya sebenarnya. Kafeinnya itu ya Kafein bisa. ini ya, ada kan orang yang sampai istilahnya, gua nggak ngopi hari ini sakit kepala nih, gitu. Nah itu hal-hal adiktif itu yang harus dijaga. Ya, jadi kita kembali ke yang hamba tadi ya. Jangan kita diperhamba oleh itu. Kalau kita udah nggak bisa melepaskan itu, berarti kan kita butuh itu, sangat membutuhkan Jadi itu dipaksa. gitu ya. Kita dipaksa untuk nggak bisa melepaskan gitu. jadinya. Jadi kalau dalam pandangan saya ya gitu loh, kalau kita jadi hambanya Tuhan gitu, kayak saya gitu, saya nggak bisa nggak berdoa tuh, nggak bisa, karena saya tuh hambanya tuh, saya butuh Tuhan gitu. Nah, jangan sampai kita tuh membutuhkan diperhamba dengan hal-hal lain kalau menurut Alkitab selain Tuhan. Jadi jangan diperhamba dengan kopi. Kalau nggak ada kopi, sakit kepala, terus nggak bisa mikir, nah Ya. jangan sampai gitu. Ya. Jangan Karena alasan yang barusan disampaikan. Kalau yang saya dengar di luar itu nggak cuma dari orang ngopi, dari orang yang ketergantungan, katakan narkoba jenisnya psikotropika, itu obat yang didapat dari apotek misalnya ya, kayak yang mengandung alprazolam dan diazepam segala macam gitu. Mereka selalu beralasan seperti itu. Kalau gua nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, Iya betul. Dan buat saya temukan itu alasan. Sampai sama dengan ini juga, ada beberapa yang saya suka nonton ya di channel-channel. Kalau nggak merokok itu susah mikir. Iya benar. Saya nonton, mereka mengutarakan itu gencar-gencarnya di saat pemerintah mau menaikkan harga rokok ya. cukai. Iya, sehingga itu jadi Karena harga rokok itu murah. Murah. Yang mahal cukainya. cukai. Jadi dia mau menaikkan harga itu sehingga kemungkinan rokok itu akan tembus sampai ke harga 100.000 Ya. waktu itu ya. Sampai kan jadi polemik. Terus ada yang bilang, aduh kalau saya nggak ngerokok gitu nggak bisa kerja, pikiran nggak bisa jalan. Tapi ya betul Aaron, karena sebenarnya gini, mungkin dulu dia nggak begitu kan, orang dilahirkan Nggak dari begitu. kandungannya kan. Nggak ada kayak Kita pakai begitunya. bahasa ini ya, pakai bahasa suci, maksudnya dia belum tersentuh itu. Kayak kertas putih kalau orang-orang bilang. Kenapa dia di usia tua, ketika dia itu dia bilang gua nggak bisa kerja, nggak bisa mikir kalau nggak ada rokok, karena memang sudah ketergantungan dari awal tadi ini gitu. Jadi memang betul, artinya kalau kita tarik kepada parameter kekristenan, kita bicara dalam ranah kekristenan, dalam bicara tentang Alkitab, yang perlu kita bicarakan adalah ya pembaharuan itu, ya dibaharui dari hari ke hari, ya. Artinya kita tidak terlalu tajam untuk menyinggung soal ini dosa, itu dosa. Oh iya. Nah, kita itu bicara sama sekali soal tidak. gini, kita bicara soal kehidupan kita berubah di dalam Tuhan. Perubahan itu tidak terjadi satu kali, Ya. tapi perubahan itu terjadi secara Setiap hari sih. setiap hari tahap bertahap. Kehidupan itu berubah di dalam Tuhan, ada ayatnya nggak? Ya, saya tidak ini ya, kita lihat ya tentang kehidupan yang Roma 12 itu loh, berubahlah oleh pembaharuan Nah budi itu, ayat atau 1. Mika juga ingat, 2 Coba Korintus mungkin. 5 ayat 17. Nah, coba. Oke ya, Mika coba buka ya, yang Mika ingat ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu perubahan ya. Artinya kan dari yang lama ke yang baru. Nah, proses perubahan itu ya seperti tadi Aaron sempat singgung ya, terjadinya tahap demi tahap, tidak terjadi secara sekaligus hari Iya. ini gitu. Dan Kan diasah. Dan kembali ke tadi bilang begini, tadi lu singgung tentang rokok itu bisa membuat orang apa itu namanya tadi? Edik. Bukan soal edik doang, tapi Ketergantungan. lebih banyak tidak bagusnya daripada bagusnya. Sisi negatifnya. Sisi negatif. Iya. Ya kalau begitu ngapain kita memilih itu? Karena hidup ini memang sebetulnya adalah pilihan ya. Ya. Pilihan. Jadi kita tuh bahas tentang Alkitab, kita menginginkan supaya kita semua yang hidup dalam Kristus memilih untuk hidup di jalan Tuhan. Iya. Tidak Dan hidup memilih di jalan keinginan Tuhan itu- daging, tapi memilih keinginan roh. Ya. Kan itu pilihan kan? Tergantung. Jadi kalau orang bilang boleh enggak? Ya terserah. pikir sendiri Ya terserah gitu. Pilihlah Kalau- yang Bukan paling hak baik. kita. Nah, kita nggak punya hak untuk mengatakan ini boleh ngerokok, boleh gini, boleh gitu. Oh jangan boleh gitu. Kita Jangan boleh. Iya. Jangan, boleh. Jangan apa boleh nih? Ini bahasanya sampai jangan atau ya tidak boleh gitu. Kita tidak punya hak untuk tidak boleh gitu. Ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Parameternya adalah Alkitab. Kamu ikut keinginan daging atau ikuti keinginan roh. Itu aja. Ya. Berarti Mika bisa dong Mika menyimpulkan bahwa Mika memilih untuk
mengikuti 1 Korintus 6 ayat 12 karena Mika tidak mau diri Mika diperhamba oleh apapun. Oh Itu iya, kan, iya, itu kan itu itu pilihan. pilihannya Mika kan. Pilihan gitu Berarti loh. kembali lagi ke diri pendengar sekalian Betul. semua yang mendengarkan ngobrol kita. Kita yang sudah ditebus kita mendapatkan kebebasan. Tetapi kebebasan itu juga ada, ternyata masih ada batasan-batasan yang harus Batasan. kita tidak boleh langgar karena Alkitab berkata seperti itu gitu. Tadi Karena udah dibahas. ya tadi sudah dibahas, yang tadi sudah dibahas. Jadi kita tidak bisa memiliki, walaupun kita sudah dibebaskan, kita tidak memiliki hak untuk menentukan apakah itu dosa atau bukan. Ya, Ya, bukan. ya, ya. Kalau saya tadi sih bukan ranah kita ya, gitu. Bukan ranah kalau, kita untuk kalau menentukan saya itu. pribadi itu bahasa saya ya. Kalau itu bahasa saya, tidak seorang pun punya hak untuk menentukan itu dosa atau tidak. Kalau Pastinya. Paulus sampainya gini, yang ini Keinginan daging. keinginan daging, yang itu bukan. Yang ini bisa masuk surga, kalau yang itu nggak bisa. Pilihan ada di Ada di tangan kita. ada di jemaat. Pertanyaan yang tadi di Japri, semua yang ada di yang ke Koran, berarti semuanya sudah terjawab ya, bahwa harusnya terjawab. harusnya Ya, terjawab. harusnya terjawab. Bagaimana saudara semua atau pendengar semua menyikapi Ya. apa namanya, dan kembali lagi ke dalam diri. Ada satu bahasa Aaron yang bilang begini, dibutuhkan kedewasaan Iman. rohani. kedewasaan rohani berpikir. Kalau kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita sendiri yang bisa tahu, oh ini kita yang mengatakan kepada diri kita ini boleh, ini enggak. Iya. Nah, jadi pembahasan kita sekarang udah selesai nih. Jadi nanti buat jemaat semua yang mungkin makin memiliki pertanyaan, jadi kan sekarang kan kita ngobrol nih di sini, semuanya harap semuanya bisa makin mengerti ya tentang firman Tuhan, bagaimana pandangan Alkitab soal pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, mungkin ada yang mau bertanya bisa dengan cara komen di bawah, komen di bawah. Dan ataupun bisa juga kalau Ya, misalnya WhatsApp. malu komen di bawah ya bisa japri ke kita ya yang ada di sini, boleh banget. Nanti kita akan coba membahasnya satu persatu. Nah, tapi jangan lupa juga like dan juga subscribe-nya, dan juga bagikan kepada Teman-teman, teman-teman, saudara. saudara atau siapapun itu ya. Jadi sekian acara ngobrol kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom.